Seharusnya kalau orang mau manggung itu nggak boleh marah-marah. Nanti moodnya kacau waktu di panggung. Ya, lagi ini ya, emosi. Emosi. Iya. Aduh, Nikita Mirjani. Lagi emosi ya. Seharusnya kau maskeran dulu sebelum manggung. Terus dinginin muka gitu. Kalau nggak pakai masker SS skin, ya kan? Jangan emosi, karena kamu kerja kan, ya kan? Mau nambah-nambahin DP untuk rumahmu kan, ya kan? Nggak usah kau pindah-pindah polisi sayangku, cintaku Nikita Mirjani. Jangan fitnah-fitnah polisi. Udah cukup manusia kau fitnah. Jangan kau bolak-balikin fakta, bilang aku yang tantrum. Kau yang tantrum dari kemarin sampai tadi malam, ketantrumanmu luar biasa dipertontonkan satu Indonesia. Orang pula tahu, orang follow Instagram kau ular. Kau yang tantrum berhari-hari. Kau tek-tekin semua orang ya. Kau merasa terzolimi, kau yang zolim. Sadarlah diri kau, pulang ke Gayo nak. Bisa Yong, kasihan ibu bapakmu itu pasti menangis itu. Tinggal tunggu aja kena serangan-serangan jantung gara-gara ulah anak sama suaminya yang gak ngapa-ngapain. Apa ular? Yuk, pulanglah, gak guna kau di Jakarta juga. Udah gak ada yang suka sama kau. Bener, gue liat di VT si ular bogel Rahma sama lakinya si Fitra pengangguran yang cuman ngandelin duitnya si Rahma bogel ular itu doang, bilang gini di depan Polda, gak ada yang ngeroyok, gak ada. Tuh kan amnesia. Bener pan kata gua teh, mereka itu satu keluarga selaki-lakinya amnesia semua. Udah jelas tuh seliweran tuh, lu perkusi, lu perkutut, lu serang doktip sampai ditutup pintu restoran. Wah, maju dan lu tuh pakai nggak ngaku. Udah jelas ada buktinya aja tuh, manusia berdua laki bini nggak ngaku. Lu bayangin nggak kalau nggak ada video-video bersebaran, kalau nggak ada CCTV? Coba lu bayangin, itu yang ada buktinya aja mereka berdua pasutri giling itu nggak ngaku, bro. Coba guys. Rahma ular bogel, kau kenapa Rahma bogel? Ya Allah, kau tantrumnya sampai jam 5 pagi nggak tidur kau Rahma bogel ular. Astaga, waktumu hari-harimu hanya memikirkan Nikita Mirzani. Iya, ya stres sendiri ya. Oh, ada yang ke Polda, tapi laporannya nggak diterima karena yang salah kau, yang zolim kau, yang tukang fitnah kau, yang suka mengarang cerita kau Rahma bogel ular. Ya, sama lakimu tuh yang sok jagoan tuh. Kau yang membuat bisnismu hancur sendiri. Kau yang membuat kepercayaan Indonesia sudah nggak ada lagi ke kau. Kau ngaca. Kau sholat kan, berdoa, minta ampun sama Allah. Taubatan nasuha, ular. Presiden Republik Indonesia, tolong copot itu ketua BPOM yang baru Pak, nggak becus. Dia aja nggak bisa ngurusin paracetamol yang diminum sama anak kecil sampai akhirnya terjadi korban. Terus sekarang dia bilang katanya nggak boleh dokter-dokter nge-review produk-produk yang jelek karena dia mengamani owner-owner skincare. Maksudnya ada-ada aja bapak ini. Bapak namanya siapa sih? Siapa sih nama ketua BPOM yang baru? Pecat aja, pecat. Nggak. Ngancem-ngancem katanya, oh nggak apa-apa, review aja, paling nanti Mabes Polri yang turun. Nggak ada Mabes Polri turun-turun. Kalau Mabes Polri turun, tuh mafia skincare Heni Sagara tuh ngapa nggak ditangkap-tangkap? Produksi terbesar hidrokinon satu pabrik cuma disegel doang, habis itu buka lagi sekarang. Nggak ada. BPOM aja yang ngurus cepetan. Berbahaya itu, enak aja. Kalian kerjanya cuma duduk-duduk terima duit doang dari hasil owner-owner yang mau daftar. Yang udah kayak gimana kali muka kalian itu, yang suka menghina-hina, yang suka ngebully orang, mukanya bopeng lah, mukanya inilah, mukanya itulah. Emang kenapa kalau mukanya bopeng dia jualan skincare? Emang kenapa kalau mukanya bopeng dia seorang dokter? Emang kenapa? Kalian tuh yang udah ngomong-ngomong mukanya bopeng itu udah bagus sekali muka kalian itu ya. Udah cantik kali kalian. Udah mulus sekali muka kalian itu. Kalian pun juga bikin konten-konten juga pakai filter kok.
Gak usah ngebohongi masyarakat, gak usah ngebohongin diri sendiri. Gemes banget. Tahu nggak kenapa sih anak-anak kecil tuh ya suka ngebully seseorang? Itu belajar dari mana? Itu belajar dari orang dewasa. Orang dewasa aja itu sifatnya lebih daripada anak-anak. Saya atas nama Engsel meminta maaf atas apa yang terjadi semalam, atas kegaduhan yang sengaja saya buat. Saya dengan sadar melepaskan seluruh ternak-ternak saya. Cocok itu naskahnya. Cocok begitu naskahnya. Kau bukan ternak yang saya lepas itu malam, satwa liar. Kalau ternak itu sapi, kerbau, ayam, tidak tidak begitu, tidak tidak seperti juga es batu lembe begitu. Mohon maaf saya ulangi, melepaskan satwa-satwa liar saya untuk membuat kegaduhan di mana kemarin itu. Pokoknya malam itu saya tidak salala karena saya melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Bukan menurut undang-undang begitu. Salala begitu. Mohon jangan dimaafkan begitu. Karena alisku satu saya bikin begitu. Salala begitu. Nih ya, kalau niatnya baik, ngapain harus bawa sekampung? Harus nge-live ada kamera. Kalau niatnya baik ya, kalau niatnya baik, ngapain ngelabrak banyak orang, nunjuk pakai kata-kata yang merendahkan, membawa fisik. Itu tujuannya buat apa kalau boleh tahu ya? Yang kedua, kok bisa tahu sih lokasinya di sana? Padahal kan udah beres. Acara BPOM-nya udah beres. Kok bisa ketahuan di sana? Diintilin kah? Elit global kah? Kok bisa gitu? Yang ketiga, nggak dibolehin masuk mobil sendiri. Aduh. Kalau bukan persekusi namanya apa itu ya? Keempat, masalah supir nih ya. Ini aku mau speak up banget nih ya. Aku udah tahu rasanya ditembak kamera, dikelilingi orang banyak yang gak aku kenal. Itu pasti pengen cepet beres. Iya aja. Kita udah lihat sendiri di kamera, ditarik. Dari 2 POV ditarik. Terus pas di depan ditanyain, "Pak, saya ada penarikan nggak?" Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bapaknya juga pasti yang udah tua, yang udah capek malam, yang pasti cuman ngangguk-ngangguk takut. Sekarang gini deh, dari 1001 cara yang bisa dilakuin gitu ya, kan bisa dengan cara elegan, bisa ngobrol baik-baik berdua. Kenapa harus memilih tindakan itu? Jadi kayak deja vu ya, nggak tahu ya, nggak tahu nih. Sekarang kan simpel aja. Kalau misalnya aku salah, hey Sela, dipiralin terus. Ini aku mendapatkan alamatnya dari ini. Produkmu ini yang masih putih, bening, ya kan? Aku mendapatkan dari sini. Kamu masih jual, kamu jahat. Ini udah nggak boleh loh, Dek. Kakak laporin kamu ke BPOM ya. Seharusnya kan kayak gitu ya. Ini udah aku datangi, dia bertahan nggak mau ngasih tahu itu produk dapat dari mana, ya kan? Jadi gini loh. Kalau dia kasih tahu aku dapat produk itu dari mana, jadi biar aku selidiki. Ini kan nggak boleh, mereka tuh melanggar. Mereka itu soalnya bawa nama-nama SS, sedangkan SS tidak menjual produk itu hampir 2 tahun. Jadi kita perlu selidiki apakah ini apa ini, oknum apa ini yang bawa nama-nama SS untuk menjual produk polosan. Begitu. Katanya mau melindungi reseller itulah. Kok dilindungi orang jual paket polosan? Kok dilindungi orang jual hidroquinon? Hah? Gimana sih? Ini yang bodoh aku apa? Siapa ini? Malah dilindungi reseller yang... Masa dilindungi? Ya diberantas dong. Aku pun ikut ngeberantas karena dia udah bawa nama SS. Aku gak terima. Ya kan? Makanya kita harus cari tahu itu di mana dia beli. Kita harus berantas itu semuanya. Kita berantas. Kok dilindungi sih orang jual hidroquinon? Terus ini juga nih yang produk masa lalu itu, yang jual hidroquinon, dia udah berbenah, udah berbaik diri. Aku juga udah berbenah tapi masih kau gilakan. Aku udah berbenah tapi masih kau gilakan. Aku aja. Heran aku sama Doktip inilah.
dari 2024 sampai 2025. Ternyata dunia per skincare itu masih berlanjut ya sampai sekarang ya. Saya kira udah selesai loh, ternyata enggak. Ini kita bahas ya. Ini menarik sih. Dunia per skincare kan sekarang lagi agak sedikit kacau ya. Banyak skincare yang overclaim lah. Dan kemudian muncul Doktif nih. Doktif yang ngebongkar skincare yang overclaim sama yang nggak overclaim. Kalau menurut pandangan saya ini bagus, tapi ya mungkin kalau yang nggak bagusnya mungkin ya ada pihak-pihak yang dirugikan ya. Cuma ya menurut saya ya is okay. Karena berarti kan Doktif ini kan berarti kan ada di pihak masyarakat ya. Ini perspektif dari saya. Berarti Doktif ada di pihak masyarakat gitu loh. Cuma balik lagi ke teman-teman, percaya atau enggak? Kalau teman-teman seandainya pakai skincare ini ternyata overclaim tapi cocok, nggak apa-apa, pakai aja. Daripada kalian pindah skincare lain tapi nggak cocok, itu lebih rumit ya. Jadi pakai aja, nggak apa. Kalau menurut saya pakai aja. Dan teman-teman jangan termakan juga sama, ini sorry ya, banyak kan owner-owner skincare yang flexing, yang mukanya glowing, terus katanya pakai produk pure, pakai produk dia. Kalau menurut saya, mereka mungkin ke klinik kecantikan plus pakai produk-produk yang brand-brand mahal ya, itu pastinya. Dia nggak mungkin pure pakai produk dia sendiri. Saya berani jamin. Teman-teman ngerti lah, nggak mungkin. Kalau seandainya dia bisa glowing sama produk sendiri, teman-teman yang beli pasti langsung glowing juga. Mereka tuh yang pakai produk sendiri tuh mungkin saat konten aja, saat konten. Itu trik marketingnya ya, itu nggak salah sih. Itu trik marketing itu kan beda-beda ya, nggak ada yang salah juga. Cuma teman-teman jangan sampai kemakan hal seperti itu ya, karena itu agak tricky sih, gitu sih. Jadi kalau menurut saya pandangan ini, teman-teman kalau mau emang lebih glowing, pengen lebih bagus mukanya, ke klinik kecantikan. Itu udah paling penting. Nomor 1 ke klinik kecantikan, terus kedua pilih skincare yang lebih bijak. Lihat reviewnya, bukan sekedar cuma owner skincare baru muncul nih, waduh marketingnya gembor sana gembor sini. Stop dulu, jangan langsung beli. Review dulu, lihat gimana gitu loh. Kalau kalian sana udah pakai produk ini cocok, udah beli produk itu aja, nggak usah ganti-ganti. Bener, ini saya pakai salah satu brand dari Paragon Group ya. Itu ya cukup oke sih, membantu buat saya, hanya membantu ya, bukan bikin glowing, bukan bikin muka lebih mulus, enggak. Ini saya ke klinik kecantikan, ini sebelumnya lebih parah lagi daripada ini, lebih parah lagi. Cuma istri saya saranin saya ke klinik kecantikan karena emang dapat manfaatnya lebih banyak ya. Emang harganya tuh sekali datang berapa? 1,5 sampai 2 juta ya. Emang cukup lumayan mahal sih, tapi saya datangnya 3 bulan sekali ya. 3 bulan atau 4 bulan sekali lah ya. 1,5 sampai 2 juta ya. Emang cukup lumayan. Cuma lebih baik teman-teman spend duit lebih mahal lagi, tapi teman-teman udah bisa dapat manfaat yang oke. Tapi ingat ya, bertahap. Bukan sekali datang teman-teman bisa mukanya glowing. Enggak, itu enggak ya. Bertahap ya. Nih, buat owner skincare, kalian coba jangan sampai membuat trust customer atau trust kepercayaan masyarakat tuh ke kalian tuh hilang. Karena gimana ya, kalau kita mau bisnis yang benar, yang jujur gitu loh, jangan sampai merugikan orang lain ya. Itu paling kacau sih kalau menurut saya sih ya. Jadi ya semoga ya brand-brand owner brand skincare ya bisa lebih bijak lagi, daripada kalian keluarin budget buat flexing, lebih baik kalian riset produknya gimana biar produknya oke, bagus, biar masyarakat pun bisa dapat manfaatnya gitu loh dari skincare kalian gitu sih. Nggak usah buang-buang marketing budget terlalu gembor sana gembor sini, lebih baik tingkatin kualitas. Kalau emang barang bagus pasti customer balik kok, itu udah lumrah ya. Kalau barang bagus cocok, itu pasti customer pasti balik lagi gitu sih. Coba menurut kalian gimana? Komen. Demi apapun gue paling gak respect sama orang-orang yang suka ngerendahin orang lain. Apalagi ngerendahinnya itu fisik ya. Itu orang-orang yang suka ngehina orang lain supaya dirinya tuh terlihat lebih tinggi tuh biar apa sih anjir? Lu gak ada tinggi-tingginya kalau misalkan lu suka ngehina orang. Ya ada lu malah kelihatan lebih hina. Karena orang-orang yang suka menghina orang lain itu pasti jauh lebih hina dibandingkan yang dia hina. Paham gak lu sampai situ? Tolonglah lebih dewasa lagi. Kalau memang lu tuh ada gak suka sama orang, ya udah lu kasih tahu orangnya baik-baik apa yang lu gak suka dari orang tersebut. Bukannya lu kata-katain, lu hina-hina ya. Hati-hati dalam berlisan. Karena yang namanya Tuhan itu selalu kasih tulah ke orang-orang yang selalu menghina ataupun merendahkan ciptaannya. Begitu ya, hati-hati lu. Sekian, terima kasih, bye. Oke, ini untuk Kopinfo ya. Gimana caranya supaya konten-konten kreator yang menyebar hoax, menyebar kebencian, menyebar konten-konten negatif ini hilang dari FYP kita. Oke, maukah mereka di-ban permanen atau di-ban selama setahun, nggak bisa upload, atau 2 tahun atau 5 tahun. Pokoknya kalau dia muncul kena aja gitu. Karena udah sangat mengganggu lah. Dan ini konten-konten seperti ini
bakal menjadi normalisasi untuk anak-anak kecil kita untuk melakukan penganiayaan. Itu contoh yang sangat jelek, oke? Cok, Kominfo. Guys, Nikita Mirzani itu memang benar-benar membuat berkah ya. Jadi tiap hari ini aku cuma mantengin FYP-nya Nikita Mirzani sama Doktif ya, yang sekarang lagi viral itu. Baru tahu gue ngurusin pasien COVID bisa bikin muka bopeng. Emang bisa kali, gue juga ada bopeng dikit gara-gara pas zaman COVID pakai masker mulu. Apa hubungannya bopeng sama COVID? Gak nyambung anjir. Aduh, logika lu aja yang gak nyampe. Sini ya, gue jelasin. Pas zaman COVID, kita itu harus pakai masker. Apalagi nakes, maskernya itu harus berlapis-lapis. Nah, karena muka kita itu kebekap masker, otomatis pori-pori kita itu kesumbat sama keringat, kotoran, dan juga minyak yang menyebabkan munculnya jerawat. Nah, jerawat kebekap lagi sama masker. Akhirnya penanganannya jadi gak maksimal nih, yang menyebabkan jerawat itu membekas menjadi bopeng. Ngerti? Oh, gitu. Itu ya maksudnya. Makanya pas zaman kuliah itu belajarnya yang benar, jangan titip absen mulu. Kesalahpahaman netizen tentang live Doktif. Kamu lihat dulu video singkat ini. Penjelasan yang pertama, sebetulnya resto itu belum mau tutup. Tapi karena ada keributan jadi sengaja ditutup karena harus panggil polisi. Karena ternyata gerombolan SS itu juga punya polisi. Maksudnya mereka bawa polisi ya. Yang kedua, kenapa yang lain pada ninggalin Doktif? Sebetulnya mereka nggak ninggalin ya, aku baru tahu. Mbak Vera dan asisten Doktif sama Doktif. Dan yang lainnya sama Dokter Ika. Karena kita semua tahu ya Dokter Ika ini sangat lembut. Tidak selantang Doktif orangnya. Dan kamu lihat bagaimana cara mereka itu, gerombolan itu berbicara dan berteriak-teriak. Itu sangat menyeramkan. Nah, setelah bagi tugas seperti itu, mereka tunggu sampai Doktif aman. Sampai polisi yang Doktif anggap netral itu datang. Jadi sebetulnya tidak ada yang pulang ya, tapi tidak kesorot kamera, tidak kesorot live. Jadi seakan-akan Doktifnya ditinggal sendiri, padahal nggak kayak gitu. Tapi perkara yang supirnya disandra itu ya, ada banyak yang bilang sebenarnya nggak disandra kak. Dalam urusan perkelahian ya, itu termasuk sandraan. Ya, sepertinya itu termasuk sandraan. Karena apa? Karena kita ini bukan lagi bercanda. Lagi dalam perkelahian lah ibaratnya ya. Tapi tidak bisa dibilang perkelahian juga. Karena hanya satu saja yang berteriak-teriak. Sisi yang satu diam. Nextnya banyak yang bilang juga, kak kenapa sih kak? Kamu biasanya gak pernah nimbrung hal-hal kayak gini kok tiba-tiba nimbrung. Karena aku gak tahan ngelihatnya ya. Banyak sekali yang menggiring opini seakan-akan kalau gerombolan Dokter Ika dan Doktif ini pengecut. Padahal kamu tahu banyak sekali yang sudah menyuarakan ya tentang kosmetik yang merugikan konsumen. Salah satunya Kak Cantik ini, beliau dibawa-bawa foto anaknya sama salah satu gerombolannya SS. Aku lupa namanya siapa, pokoknya itu orang laki-laki. Kamu bayangin kalau kamu seorang ibu ya, terus foto anak kamu yang masih kecil itu dipajang dengan konotasi yang negatif. Apa yang akan kamu rasakan gitu ya. Padahal kan masalahnya ya dari kosmetik dan seharusnya tidak bawa-bawa hal-hal seperti itu ya, termasuk bopeng. Sebetulnya nggak masalah kalau memang mereka mau nyerang, oh bopeng gitu ya. Tapi kamu bayangin deh, itu teriak-teriak loh, bopeng, dokter bopeng. Jadi intinya seperti itu ya, kita doakan aja yang terbaik. Banyak lagi yang bilang, kenapa sih kak? Kamu kan harus lihat dari dua sisi ya, harus lihat dari sisi SS-nya juga. Sudah aku lihat, dan yang aku lihat adalah huru-hara dari pihak SS ya. Kan beda ya sama yang satu lagi siapa ya namanya, ya Allah lupa. Kak Cindy kalau nggak salah ya. Kamu lihat ya, beda. Orangnya memang merasa bersalah pada awalnya, lalu ia memperbaiki kesalahannya. Sedangkan SS, mohon maaf ya, yang aku lihat dari sisi konsumen itu ya tidak mau salah, ada minta maaf sekali. Dan ya pastinya kita harus memaafkan ya. Aku kan nggak beli produknya, nggak pernah beli ya, belum pernah. Aku nggak tahu bagaimana kamu yang udah beli produknya dan merasa kecewa gitu ya. Walaupun di satu sisi aku kasihan ya sama pihak SS, tapi pas aku lihat konsumen yang review dan merasa kalau selama ini sudah mengeluarkan sangat amat banyak uang yang tidak ada hasilnya itu loh, ya aku jadi kayak ya Allah, ternyata banyak sekali yang dirugikan. Jadi seperti itu ya, semoga semua ini cepat selesai. Maksudnya cepat selesai adalah perkosmetikan Indonesia ini semoga cepat baik-baik saja.
Karena kalau seperti ini kan jadinya kita makin ragu ya. Oh ya, satu lagi, kenapa sih aku senang banget sama Doktif? Karena ya produk yang direkomendasikan Doktif ya memang benar-benar ngaruh. Jadi ada buktinya gitu loh. Jadi seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas, tulis lagi di kolom komentar. Aku gak akan berlarut-larut bahas permasalahan live Doktif kemarin. Ini aku mau menjalankan amanah aja ya dari salah satu gerombolan Doktif yang kemarin merasa tersakiti. Gitu aja. Kak Sela, maaf banget ya, ini aku bukan buzzer di sini, bukan pendukung Doktif, bukan pendukung Kak Nikmir ataupun pendukung Kak Sela. Ini aku mau menyuarakan, mau mereview kalau ada lip serum yang Kak Sela sebut ini bagus ya, tapi kok di bibirku itu kering loh. Sama kayak live-nya pas Kak Nikmir bilang katanya itu lip serum punya Kak Sela itu bikin kering, tapi ya Kak, di bibirku itu bikin kering ya. Emang untuk epingnya itu emang eping banget gitu. Beda-beda dari yang punya dokter Gladys, dari dokter Oki. Ini aku pakai dari dokter Oki udah 1 tahun lebih. Sampai packagingnya juga rusak ya, yang warna pinknya itu yang di luarnya. Ini tuh bagus banget guys. Ini aku punya dokter aja tapi udah habis. Ini aku punya 3 tapi sisa 1, soalnya yang 2 aku jual. Udah aku pakai sih yang 1, cuma di bibirku itu kering, jadi nggak enak, bikin bibirku itu nggak pelampi kayak gitu Kak. Jadi maaf banget ya untuk lip serumnya ini aku jadi cuma beli aja, nggak aku pakai soalnya bikin bibirku kering Kak, juga bau banget. Untuk minyaknya itu bau Kak. Kalau semisal ketelen di lidah itu, ketelen di mulut itu, ludahnya itu pink banget. Maaf banget ya Kak Sela ya, ini lip serumnya aku cuma beli aja, jadi nggak aku pakai. Mau aku kasih yang lain juga. Kalau aku kasih barang yang emang menurutku nggak serak, yang lain juga nanti malah dibuang. Jadi untuk lip serumnya ini di bibirku bikin kering. Kalau di bibir kalian gimana guys? Udah ada yang pernah nyoba nggak?